Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa praaksara bagian pertama, yaitu pembagian masa berdasarkan geologi. Tonton terus videonya sampai habis. Zaman atau masa praaksara disebut juga dengan zaman Nirleka. Nir berarti belum, dan leka berarti tulisan. Jadi pada masa ini masyarakatnya belum mengenal dan mempergunakan tulisan. Sehingga belum ada bukti-bukti tertulis yang ditinggalkan dari masa tersebut. Lalu jika belum ada tulisan, dari mana kita dapat mempelajari masa tersebut? Untuk mempelajari masa praaksara kita dapat menggunakan benda-benda peninggalan dari masa tersebut, seperti fosil dan artefak. Fosil merupakan sisa-sisa dari makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan yang telah membatu. Sedangkan artefak adalah sisa-sisa peninggalan peralatan hidup manusia dari zaman prasejarah seperti kapak genggam, gerabah, nekara, dan lain sebagainya. Selain dari fosil dan artefak, kita juga dapat mempelajari masa praaksara dari struktur lapisan tanah tempat benda-benda tersebut ditemukan. Sobat Bos, ada beberapa ilmu bantu untuk mempelajari masa praaksara. Di antaranya paleontologi, arkeologi, dan geologi. Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu atau fosil. Sedangkan arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda-benda peninggalan manusia di masa lalu atau artefak. Dan geologi adalah ilmu yang mempelajari lapisan tanah dan bebatuan untuk mengetahui usia fosil yang ada di dalamnya. Secara garis besar masa praaksara dibedakan menjadi dua. Pertama berdasarkan geologi dan yang kedua berdasarkan arkeologi. Mari Sobat Bos, kita bahas masa praaksara berdasarkan geologi. Secara geologi masa praaksara dibagi menjadi 4, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, Neozoikum, dan Mesozoikum. Pertama, Arkaikum. Zaman Arkaikum adalah zaman tertua yang diperkirakan telah berusia sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Batuan masa ini ditemukan di beberapa bagian dunia yang lazim disebut kraton atau perisai benua. Pada masa Arkaikum belum ada kehidupan karena bumi masih dalam proses pembentukan sehingga kondisi bumi masih berupa bola gas yang sangat panas. Ketidakadaan makhluk hidup juga disebabkan karena tingginya emisi karbon dioksida dari gunung berapi, dan kurangnya oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sebagian besar batuan pada masa Arkaikum adalah batuan beku. Kedua, Paleozoikum. Zaman Paleozoikum diperkirakan dimulai sekitar 541 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum sering disebut sebagai zaman kehidupan pertama. Meskipun pada zaman ini belum terdapat manusia purba.
Pada zaman Paleozoikum kondisi bumi masih belum stabil dan iklim pada masa itu masih terus berubah-ubah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Makhluk hidup yang ada pada masa ini sebagian besar didominasi oleh mikroorganisme dan hewan invertebrata, di mana sebagian dari mereka berevolusi menjadi reptil. Ketiga, Mesozoikum. Pada zaman ini iklim semakin membaik meskipun curah hujan masih tinggi. Mesozoikum berlangsung kurang lebih selama 180 juta tahun, antara 251 hingga 65 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum disebut juga zaman sekunder atau zaman hidup kedua. Kehidupan pada zaman ini didominasi oleh reptil, sehingga disebut juga sebagai zaman reptil. Banyak reptil-reptil besar yang hidup pada masa Mesozoikum seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Mesozoikum terbagi menjadi 3 masa, yaitu 1. Trias. Pada masa ini terdapat kehidupan seperti ikan, amfibi, dan reptil kecil. 2. Jura. Pada masa Jura terdapat reptil raksasa dan sebangsa katak. 3. Kalsium atau kapur. Pada masa ini terdapat burung pertama dan tumbuhan berbunga. Di akhir zaman kapur mulai muncul mamalia yang diikuti dengan kepunahan massal dinosaurus dan reptil raksasa lainnya. Yang terakhir atau keempat adalah Neozoikum. Zaman Neozoikum juga dikenal sebagai Kenozoikum atau Cenozoikum. Istilah tersebut berasal dari sebuah bahasa Yunani, yakni kainos, yang artinya baru, dan zoo, artinya kehidupan. Sehingga Neozoikum disebut juga sebagai zaman kehidupan baru. Pada masa ini kondisi alam mulai stabil dan bumi telah selesai terbentuk secara keseluruhan, sehingga kehidupan berkembang dengan pesat. Zaman Neozoikum berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini kehidupan mamalia mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena punahnya para predator-predator besar di masa sebelumnya. Kemudian kondisi bumi juga mulai membaik, sedangkan kondisi iklim mulai teratur. Zaman Neozoikum terbagi menjadi 2 masa, yaitu masa tersier dan juga masa kuarter. Masa tersier ditandai dengan berkembangnya mamalia seperti kera, serta pembentukan gunung-gunung. Namun di sisi lain kondisi suhu bumi mengalami penurunan secara drastis sehingga terbentuklah lapisan es di beberapa wilayah. Masa ini biasa disebut juga dengan masa glasial atau zaman es. Pada masa glasial, terbentuklah paparan Sunda dan paparan Sahul di Kepulauan Nusantara. Paparan Sunda adalah lapisan es yang menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan daratan Asia. Sedangkan paparan Sahul adalah lapisan es yang menghubungkan Pulau Papua beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya dengan daratan Australia. Terbentuknya paparan Sunda dan paparan Sahul membuat manusia purba dan hewan-hewan dapat bermigrasi dengan mudah. Dampaknya adalah tipe flora dan fauna di Indonesia dapat dibedakan menjadi tipe Asia dan tipe Australia.
Sedangkan masa kuarter ditandai dengan naiknya suhu bumi, yang menyebabkan lapisan es mulai mencair yang dikenal dengan masa interglasial. Pada masa ini permukaan air mulai naik sehingga terbentuklah lautan dan samudera, serta beberapa pulau juga mulai tenggelam. Salah satu bagian dari masa kuarter adalah zaman Holosen yang dimulai sekitar 11.700 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi dapat dikatakan sekarang umat manusia hidup di zaman Holosen dan semua sejarah umat manusia serta dunia tertulis sejak zaman Holosen. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang pembagian masa praaksara secara geologi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ayo dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.